Karena berarti kalau kita mau lihat dari putusan 90 yang membuka pintu bagi Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi calon presiden, maka 8 hakim yang tertinggal itu adalah 3 yang menolak permohonan, 3 lagi yang mengabulkan permohonan Gibran, dan 2 lagi hakim baru. Omong kosong kalau bilang istana tidak objektif. Itulah sebabnya hakim dilarang menyidangkan sengketa yang dia punya kepentingan, ya, punya apa istilahnya, punya konflik of interest, ya. Makanya paman tidak boleh. Karena paman tidak boleh, maka ya tentu saja sidangnya mudah-mudahan akan jauh lebih fair, ya. Kenapa kemudian paman Usman menjadi berita gembira? Karena berarti kalau kita mau lihat dari putusan 90 yang membuka pintu bagi Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi calon presiden, maka 8 hakim yang tertinggal itu adalah 3 yang menolak permohonan, 3 lagi yang mengabulkan permohonan Gibran, dan 2 lagi hakim baru. 2 hakim yang masing-masing 1 penolak Gibran itu pensiun, demikian juga yang pro Gibran pensiun. Jadi sekarang posisinya 3-3. Jadi sekedar reminder, ya, 3 hakim yang ada yang menolak Gibran itu adalah bukan menolak Gibran sesungguhnya, yang tidak mengabulkan sengketa hasil yang tidak mengabulkan putusan 90, ya, di mana pemohonnya Almas Sakib Biru. Almas Sakib Biru ini yang kemudian memberi jalan bagi Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi calon, yaitu 1 Soehartoyo. Soehartoyo sekarang bahkan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi setelah paman Usman dilengserkan. Itu 1. Yang kedua, Saldi Isra. Saldi Isra menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi setelah paman Usman dilengserkan. Tapi enggak ding, sebelumnya memang wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, ketiga, mantan ketua Mahkamah Konstitusi dan pernah juga menjadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat. Jadi 3 orang ini kelas berat sebenarnya. Jadi kelas berat dan menjadi ketua panel untuk sengketa pemilu legislatif. Panel 1 tentu Soehartoyo sebagai ketua MK, panel 2 Saldi Isra sebagai wakil ketua MK, panel 3 Arif Hidayat sebagai hakim senior, ya. Nah, sementara 3 hakim lainnya plus 2 yang baru, ya, terdistribusi ke 3 panel hakim itu masing-masing 3. Tapi jangan lupa paman Usman tidak akan bisa terlibat kalau ada sengketa yang melibatkan PSI, ya, partai seputar partai sosialis partai lupa saya sih. Partai Solidaritas Indonesia. Gara-gara orang selain main-mainkan partai salah input, partai seputaran ibu kota dan lain sebagainya. Nah, jadi sahabat sekalian, apakah peluang makin membesar? Ya makin membesar. Karena dalam posisi misalnya 4-4, ya, maka yang ada suara ketua Mahkamah Konstitusinya dia yang akan menang. Misalnya let's say yang 3 ini mengabulkan 01 dan 03, yang 3 menolak. Nah, kemudian 2 ini splitting, ya. 1 ke sana, 1-nya ke sini, ya. Maka terjadilah 4-4. Kalau 4-4, suara ketua yang kemudian akan menentukan. Di mana ada ketuanya, di situ yang akan menang. Cuma saya ingin menunggu hakim konstitusi ini sontoloyo apa enggak. Karena kalau hakimnya sontoloyo, from the beginning permohonan akan ditolak. Karena permohonan ini sama sekali tidak mempersoalkan hasil pemilu. Yang dipersoalkan adalah soal kecurangan yang terjadi bahkan jauh sebelum pencoblosan tanggal 14 Februari dilaksanakan. Dan kalau kita bicara teori berpemilu, ya ini penggunaan pork barrel atau gentong babi, ya, sehingga pemilu ini sebabi-babinya yaitu pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan azas jujur dan adilnya, termasuk azas bebasnya, sehingga dikatakan sebagai pemilu yang melanggar konstitusi. Oke, ya, pemilu yang melanggar konstitusi. Karena ini pemilu yang melanggar konstitusi, maka ya tidak ada justifikasi untuk ditegakkan, untuk diakui hasilnya. Nah, tetapi ini sekali lagi ini sifatnya kualitatif. Apa yang dipermasalahkan? Ya pastilah diloloskannya Gibran Rakabuming. Kemudian yang kedua politik gentong babinya, pork barrelnya, di mana bansos 597 triliun itu menjadi hal yang luar biasa. Yang kata Roma Hormuzi, jangankan manusia,
Monyet pun kalau dibekali seperti itu akan untung, akan menang ya. Kemudian yang ketiga Sirekap. Saya kira itu 3 besaran yang harus betul-betul dilihatkan. Selain memang keterlibatan istana secara umum dari fenomena-fenomena yang ada yang bisa dianalisis ya. Oke, Sobat Era sekalian, itu yang harus kita pahami ya. Karena fakta-faktanya kan ada. Dia mau bilang cawe-cawe, dia memanggil kepala desa, itu kan bukti-bukti keterlibatan ya. Bukti dia kemudian memutuskan gelontoran bansos dan lain sebagainya. Jadi omong kosong kalau bilang istana tidak terlibat dalam pemenangan ya. Hanya orang yang membutakan matanya dan menutup hatinya yang mengatakan Jokowi tidak terlibat. Bohong kalau Jokowi tidak terlibat, pasti terlibat. Jadi saudara sekalian, posisi 3-3 plus 2. Ya, sekarang kita lihat apakah 3 ini cukup tegar ya untuk mengatakan tidak kepada fenomena pemilu yang curang ini, dan kemudian apakah akan ada satu hakim yang berpihak kepada yang 3 ini, ataukah semua hakim akan menjadi hakim yang sontoloyo mencari kebenaran formil dan menutup mata pada kebenaran yang sama-sama sudah kita ketahui sesungguhnya. Apalagi yang mau dibuktikan? Keterlibatan Jokowi dalam pemenangan 02 itu kan cerita yang semua orang sudah tahu. Ini ada apa itu istilah gentong babi di film Dirty Vote ya. Istilah gentong babi di film Dirty Vote menjadi sorotan, di mana film ini mengangkat cerita tentang dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 ya. Bivitri Susanti sebagai salah satu narasumber Dirty Vote menyebut politik gentong babi mengacu pada politik di AS. Politik gentong babi berasal dari masa perbudakan AS, di mana para budak harus bersaing untuk mendapatkan daging babi yang disimpan di gentong. Istilah ini kemudian digunakan untuk menyebut orang-orang yang berebut kenyamanan pribadi. Di konteks di pemilu 2024 adalah misalnya melarang penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, namun kenyataannya terdapat menteri yang gunakan fasilitas negara untuk kampanye. Juga pemberian bansos menjelang pencoblosan yang sangat politis. Jadi politik gentong babi itu adalah politik yang menggunakan resources negara untuk memenangkan pasangan calon tertentu kan. Itu ya soalnya ya. Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian terhadap hal ini ya. Salam 2 putaran, tidak ada 2 putaran. Bu Teti, yang ada adalah mudah-mudahan pemungutan suara ulang tanpa diikuti pasangan 02. Semoga gugatan di MK paslon 01 sukses dan peluangnya maju putaran kedua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bosen lihat si paman bewok nongol, hahaha. Sekali lagi tidak ada putaran kedua, yang ada adalah pemungutan suara ulang itu gugatannya ya. Tanam paman panen gugatan. Penguasa bukan lupa diri tapi sudah mati rasa ya. Di atas kertas 01 kalah tapi di atas keyakinan 01 juara insya Allah. Penipu bohong, nggak pakai Usman, ya tetap bohong. Semua itu sudah terkontaminasi. Ya saya juga tidak percaya amat. Mereka berani tetapi paling tidak ada peluang lah ya, mudah-mudahan ada keberanian. Tapi keberanian itu harus dengan massa juga ya. Tolong hakim MK dijaga terhadap intervensi dan ancaman baik langsung maupun tidak langsung. Amerika mendapat julukan negeri Paman Sam, jangan sampai Indonesia mendapat julukan negara Paman Usman. Rontokkan dan runtuhkan sampai longsor semua politik dinasti Jokowi ya. Jalan ke Banyuwangi bersama teman, makan di warung tanpa halaman. Negeri ini negeri para paman, salah satunya Paman Usman. Paman bikin rusak demokrasi. Hakim Sontoloyo tempatnya di neraka jahanam. Walau sang paman tidak ikut mengadili sengketa pilpres, tapi barang haramnya sudah dipakai ikut pilpres. Jangan percaya kaki tangan Usman banyak. Saya tidak menyuruh Anda percaya ya. Saya menyuruh Anda berpikir dan Anda mendesak, Anda bersuara ya. Karena kalau cuma percaya-percaya saja tanpa desakan, waduh. Yang namanya gini, yang paling gampang adalah menghindar. Menghindar itu adalah menolak permohonan. Nah, kalau menolak permohonan itu paling gampang. Karena tidak akan memunculkan konsekuensi apa-apa. Dan Anda barangkali akan mendapatkan kenyamanan lebih kalau kemudian menolak permohonan, karena karakteristik dari penguasa yang menang dengan cara curang adalah dia akan memberikan segalanya, insentif kepada siapapun yang mendukung kecurangan tersebut. Jangan terlalu berharap di MK, Jokowi akan habis-habisan di MK, begitu ya. Nasdem kok kasih ucapan selamat ke Bowo, nggak menghargai relawan. Ada yang nulis
ya saya nggak peduli. Kalau Nasdem merapat, saya relawan. Ada juga bagus juga dia ya. Artinya ada relawan yang menulis demikian. Jadi ya mau diapakan ya, kalau seandainya memang itu ya dia relawan ya. Sobat Era sekalian, coba saya baca juga itu saja Sobat Era sekalian ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi ya, mudah-mudahan semua